Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa ya, kita bertemu kembali di Berita Islami Masa Kini bersama saya Teguh Wisnu dan saya David Halik. Dan alhamdulillah kita diberikan nikmat waktu luang sehingga kita bisa belajar bersama-sama di sini. Dan tadi awalnya sudah dijelaskan ya satu pembahasan dari Berita Islami Masa Kini tentang rumah tangga yang dipenuhi dengan setan. Tapi memang sebenarnya banyak sekali ya udah ya, maksud dalam arti tadi contohnya misalkan di rumah kita tidak banyak, maksud tidak ada ayat-ayat Quran yang ada di rumah kita, tidak ada sholat juga di rumah kita, itu akan kemungkinan besar ada banyak sekali setan atau jin yang akan mengganggu kita juga. Betul, contoh simpel adalah ketika kita masuk ke rumah masuk ke rumah tanpa mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu jin akan masuk barang kita juga ketika kita tidak mengucapkan salam ya. Betul. Dan tadi juga sudah dilihatkan juga bahwa seperti apa sih indikatornya rumah tangga yang dipenuhi dengan setan ya. Rumah tangga yang suami istrinya panas, berantem terus Terus juga mungkin tidak hanya hubungan antara suami istri dengan anak juga demikian ya. Dan itu juga mungkin bisa jadi selain yang tadi disampaikan, jadi dari rezeki yang tidak halal yang kita makan itu juga mempengaruhi kehidupan kita ya, baik zatnya maupun cara mendapatkannya, itu juga mempengaruhi kehidupan rumah tangga kita. Dan juga ditambah dengan yaitu tadi pada saat kita ibadah, jika kita makan yang haram ya, itu bisa jadi badan kita itu mau ibadah jadinya malas. Jadi malas, sholat jadi malas, subuh susah gitu ya. Nah, ini mempengaruhi. Jadi pada saat kita sudah malas melakukan ibadah, kita harus hati-hati karena bisa jadi ya ada yang salah dari yang kita makan atau dari kita dapatkan atau juga dari ibadah-ibadah. Jadi indikatornya itu bisa kita perhatikan dengan mungkin dengan lihat ibadah kita sudah ada perasaan nyaman atau malah tambah malas, itu kita harus perhatikan ya. Dan senantiasa ya Wisnu ya, pada saat kita ingin menjaga rumah tangga kita supaya bisa terlindung dari godaan setan atau juga dan lainnya adalah zikir pagi dan petang. Nah, itu penting sekali. Zikir pagi dan petang, insya Allah jadi dilindungi dan senantiasa berzikir. Terus pada saat waktu kosong kita mohon ampun kepada Allah ya, beristighfar dan senantiasa membaca Quran sehingga minta perlindungan Allah. Perlindungan karena tidak ada perlindungan sebaik-baik perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, setelah ini bicara mengenai tadi ya, bicara mengenai ibadah, ini ada juga hal-hal yang luar biasa yang bisa meningkatkan rezeki kita. Nah, ini penting nih ya. Tapi setelah ini udah ya. Jadi tetap di Berita Islami Siang. Baik, pemirsa, Masya Allah nih, ini judulnya menarik sekali ya, 10 jurus langit untuk mendapatkan rezeki. Nah, 10 jurus langit untuk mendapatkan rezeki loh, luar biasa. Ini jos banget judulnya, karena memang di satu sisi kita nggak bisa pungkiri ya, memang banyak sekali seminar-seminar yang memang bertema tentang rezeki atau memperluas rezeki dan lain-lain. Dan itu biasanya seminarnya itu penuh-penuh udah. Sekarang kita di sini membahas itu ya. Jadi nggak perlu bayar seminar ya. Oh enggak. Nah, seperti apa 10 jurus langit untuk bisa melancarkan rezeki? Ini dia beritanya. Jurus langit yang membuat rezeki mengalir deras. Allah telah memberikan rezeki bagi masing-masing hambanya. Rezeki itu tidak akan tertukar satu sama lain. Meskipun rezeki sudah tersedia, tapi kita harus tetap berusaha menjemputnya. Tidak mungkin jika kita berdiam diri saja, kemudian rezeki itu datang dengan sendirinya. Dalam suatu surat dikatakan, apabila penduduk negeri ini beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan bumi pada mereka. Namun apabila mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka Allah akan memberinya siksa karena perlakuan mereka sendiri. Lalu, jurus-jurus apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan rezeki? Salat wajib, tepat waktu. Salat adalah kewajiban bagi setiap orang muslim. Apabila kita salat di waktu yang tepat, maka dapat memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Karena salat adalah salah satu sarana kita berkomunikasi dengannya. Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, amal perbuatan apa yang paling afdal? Beliau menjawab, salat tepat pada waktunya. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab,
berbakti kepada kedua orang tua. Aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Hadis riwayat Bukhari. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai seorang muslim terus meningkatkan kualitas ibadah sholat yang kita lakukan setiap harinya dengan baik dan benar, semata-mata demi mendekatkan diri dengan Allah, sang pemegang rezeki hambanya. Silaturahim, manfaat lain dari membina hubungan antar sesama atau dalam bahasa Islamnya adalah silaturahim, bahwa ia bisa membuat rezeki seseorang menjadi bertambah luas dan memperpanjang usia. Hal ini disitir dari hadis Nabi SAW yang berbunyi, siapa yang ingin rezekinya diperluas dan umurnya panjang, maka hendaknya ia bersilaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian patuh kepada orang tua. Tentu sebagian dari kita ada yang bertanya-tanya, apa hubungannya antara rezeki dengan patuh kepada orang tua? Sebelumnya pasti kita juga sering mendengar bahwa ridho Allah ada pada ridho orang tua, khususnya ibu. Maka dari itu, mintalah doa restu orang tua di setiap langkah orang tua, dan mintalah didoakan yang terbaik. Sungguh doa orang tua pada anak adalah doa yang mustajab. Niscaya, rezeki mengalir deras karena jurus ini. Namun, lakukanlah dengan penuh keikhlasan dan rasa kasih sayang. Jangan sampai rezeki belum datang, penghormatan kita justru menghilang, tidak mendapat rezeki yang diharapkan. Tahajud, siapa yang meragukan baiknya berdoa pada saat sholat sunnah tahajud? Sholat ini memiliki waktu yang sangat baik untuk berdoa. Sebab pada saat inilah malaikat Allah turun dan mengamini setiap doa orang-orang yang melakukan sholat tahajud. Rasulullah SAW bersabda, Allah turun ke dunia atau bumi ketika sepertiga malam yang akhir. Dan Allah berfirman, barang siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan. Dan barang siapa yang meminta ampun kepadaku, maka akan aku ampuni. Hadis riwayat Bukhari. Salat duha merupakan salah satu amalan untuk memperlancar rezeki. Salat sunnah ini dilakukan menjelang siang saat matahari sepenggalan naik. Rakaatnya berjumlah 2-12 rakaat. Dalam doanya terdapat permintaan tentang rezeki yang begitu luas. Jika sering melakukan sholat ini, insya Allah bisa memperlancar rezeki dari arah yang tidak kita duga sebelumnya. Menikah, Allah akan mencukupkan rezeki bagi kita yang menikah. Hal ini selaras dengan isi satu ayat yang memerintahkan bagi kita yang sendiri dan siap atau layak untuk menikah, maka segeralah menikah. Apabila mereka miskin, maka Allah akan membuatnya kaya dengan karunia-Nya. Lalu berprasangka baik. Sebagai hamba Allah, kita harus berpikir positif terhadap apa yang ditakdirkan untuk kita. Jika memang kita belum mendapat rezeki, mungkin Allah sudah menetapkan rezeki yang lebih besar dari yang kita harapkan. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah di sisi persangkaan hambanya dan Allah bersama hambanya ketika ia berdoa. Hadis riwayat Muslim. Pemirsa beriman, itulah jurus pamungkas dalam meraih rezeki. Rezeki memang sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi satu hal yang penting adalah bagaimana cara mendapatkan rezeki tersebut. Jangan sampai kita mendapatkannya dengan cara mengambil dan merampas hak orang lain, bahkan hingga menyakiti hati orang lain. Perhatikanlah juga keberkahan rezeki yang kita peroleh. Nah, Masya Allah ya, kita udah dapat ilmu lagi nih di Berita Islami siang. Ya, jangan salah ya. Nah, memang sebenarnya ada beberapa hal memang ya, kalau misalnya salah satunya yang mungkin ada satu orang, ada beberapa yang mungkin berpikir, kenapa menikah bisa malah mendapatkan rezeki kita ya? Kadang-kadang orang berpikir, aku harus mampu dulu baru menikah gitu. Padahal kan sudah banyak ya hadis ataupun ayat yang menjelaskan bahwa ketika menikah Allah akan memampukan kita gitu. Allah akan membuka rezeki kita insya Allah. Yang penting kita berusaha ya, selalu ikhtiar dan doa kepada Allah dan tawakal ya udah ya. Betul, walaupun secara logika ya ada juga idealnya adalah kita memang harus punya sebagai laki-laki kita harus punya
Sesuatu lah, dulu insya Allah ya. untuk bisa menafkahkan. Nafkah Tetapi keluarga. jangan khawatir lah kalau memang kita nggak punya harta, tapi kita niat, kita punya semangat untuk memperbaiki diri kita, insya Allah Allah akan mudahkan. Yang penting niatannya itu ya. Iya, tapi udah memang ada beberapa hal yang memang harus perhatikan ya ketika memang kita banyak sedekah. Kan kalau misalnya itu kan ada ya ayatnya, perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah itu seperti orang yang menanam 1 biji tumbuh 7 tangkai, terus di tiap tangkai itu ada 100 biji. Jadi 1 kali dibalas 700 kali lipat. Memang kan itu pahalanya belum begitu luar biasa, tapi yang harus perhatikan adalah bagaimana ketika kita ingin bersedekah ataupun menginfakkan di jalan Allah, kita harus perhatikan juga keluarga kita gitu. Wajibannya jangan lupa. Iya, Ya, yang wajib orang tua itu kita, betul. jangan sampai kita malah banyak sedekah tapi orang tua kita telantarkan. Ya. Istri kita malah kita pelit sama istri kita. Nah ini bahaya udah ya. Ya, betul. Sayang dong, kasihan dong. Betul, Ya nggak udah? iya dong, kasihan istrinya. Kasihan kan? dong. Kasihan istrinya. Oh, kenapa lihatnya dulu ya? Baik, setelah ini Nu, kita masih banyak lagi yang akan kita bahas. Ini bicara mengenai pemimpin. Pemimpin. Nah, apalagi kan besok ini udah mulai ada pilkada. Oh gitu. Wah. Pilih udah nomor. Oh, nomor berapa ya? Enggak, ngaco. Jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Siang.